Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 461, Bertemu Kenalan Lama. Swiss, slash. Membunuh binatang buas di jalan, Lin Xiao mengeluarkan intinya dan menyimpannya di sakunya. Ada beberapa inti di sana dan Lin Hu telah menyerapnya sejak Lin Xiao memasukkan benda-benda itu ke sana. Itu untuk membantunya tumbuh lebih kuat lebih cepat dan mengumpulkan lebih banyak ki. Ini lambat, Lin Xiao mengerang. Lin Hu mendengus. Dia sudah bekerja secepat mungkin tapi dantian Lin Xiao terasa seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak Lin Hu mengumpulkan ki dan Lin Xiao mengumpulkannya, itu terus menerima lebih banyak ki yang diberikan. Dia tidak merasa kenyang. Kota Suiyan seharusnya jaraknya 1 hari. Lin Xiao melihat ke kejauhan. Dia telah mengambil hampir 2 bulan dalam perjalanan untuk mencapai sini. Tentu saja, dia tidak menggunakan kecepatan tercepatnya karena jika dia melakukannya, dia pasti sudah tiba sebulan yang lalu. Dia meluangkan waktu untuk melatih dan membunuh binatang buas. Lin Xiao merasakan fluktuasi ki dan menoleh ke samping. Api panas yang menghanguskan ini mengingatkannya pada api neraka, jenis api khusus yang sangat panas dan brutal. Pada saat yang sama, itu adalah jenis api yang mampu melukai jiwa seseorang. Kenapa tanda tangan ki ini terasa familiar? Setiap pembudidaya memiliki ki tanda tangan mereka sendiri. Singkatnya, ki mereka berbeda karena aura yang mereka pancarkan dari tubuh mereka. Bahkan mereka yang memiliki elemen yang sama dapat dibedakan satu sama lain melalui aura mereka. Lin Xiao mengerutkan alisnya saat dia melesat melewati hutan dan memanjat salah satu pohon. Dia berdiri di sana karena dia bisa melihat beberapa sosok bertarung di kejauhan. Api mengubah hutan menjadi tanah terbuka. Sesosok bertarung melawan beberapa orang. Orang itu, kamu Jian. Sebuah nama muncul di kepala Lin Xiao. Dia samar-samar dapat mengingat bahwa selama masa awal pelatihannya dengan Pangeran Lin Yan, dia bertemu seseorang yang begitu kuat namun dia terluka karena api neraka di tubuhnya. Setelah menyembuhkannya, Lin Xiao kemudian menyadari bahwa pemuda itu memang luar biasa dan bahwa api dapat ditampung di dalam dirinya melalui metode khusus. Lin Hu, aku tidak menarik orang yang terluka, kan? Lin Hu terdiam. Tidak, kamu seorang kaisar, jadi kamu masih harapan terakhir untuk beberapa kasus yang jarang terjadi. Wajah Lin Xiao menjadi gelap karena dia tidak ingin berbicara dengan Lin Hu lagi. Dia hanya menatap ke kejauhan, menyaksikan Ye Jian bertarung dengan lawan-lawannya. Dari kekuatan yang dia pancarkan, jelas bahwa dia dan lawannya semuanya sudah berada di Naschen Soul Stage. Bukannya dia tidak mau membantu. Tapi itu lebih seperti dia tidak bisa membantu. Dia harus menunggu sampai pertarungan selesai jika dia ingin menawarkan bantuan. Pada saat inilah Lin Xiao merasa sedikit tidak berdaya. Meski dia kuat, masih banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia tidak bisa melawan kekuatan mereka sedikit pun. Ledakan. Suara di kejauhan segera memudar. Lin Xiao berpikir sejenak sebelum dia menggunakan keahliannya untuk mendekat. Penghindaran bulan. Setelah sedikit memodifikasi skill, Lin Xiao sekarang tidak bisa lagi menggunakan ki sebanyak sebelumnya ketika dia menggunakan skill. Selain itu, dia bisa menggunakan skill untuk menempuh jarak tertentu sebelum dia perlu menggunakan lebih banyak ki. Itu sangat berguna baginya. Mendarat di pohon, Lin Xiao bisa melihat Ye Jian berdiri di sana dengan aura mengancam. Dia menatap para pembudidaya di depannya dengan mata merah sementara tubuhnya tampak mengeluarkan asap. Namun, jelas bahwa dia kehabisan akal. Kamu kalah, Ye Jian. Organisasi Gagak tidak akan pernah melepaskanmu. Pria itu terbatuk dan meludah, menunjukkan seringai yang menakutkan. Ye Jian mendengus. Kerajaan Gunung Saljuku tidak hanya memilikiku sebagai perwakilan mereka. Bahkan jika kamu ingin menghancurkan kami, kamu tidak akan dapat melakukannya. Mati. Pria itu mengayunkan tangannya tetapi sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan gerakannya, tangan Ye Jian menembakkan api dan pria itu mati dan berubah menjadi abu sepenuhnya. Ye Jian sedang berjuang. Dia melirik ke satu sisi.
Aku tahu kamu di sana, ungkapkan dirimu. Lin Xiao, keterampilan pendeteksiannya masih sebaik bertahun-tahun yang lalu. Desir. Tanpa ragu, Lin Xiao mendarat di depan Ye Jian. Dia menatap Ye Jian dengan rasa ingin tahu tetapi pada saat yang sama berhati-hati. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Ye Jian akan mengingatnya atau tidak. Itu kamu. Ye Jian memiliki ingatan yang sangat baik. Dia pasti masih ingat Lin Xiao karena dia praktis berutang budi padanya. Sama seperti sebelumnya, aku bisa membantumu tapi kamu berutang budi padaku. Lin Xiao merasa mudah sekarang karena Ye Jian mengingatnya. Bawa aku pergi juga. 2 nikmat. Persen pangkat dan asteris. Jika kamu tidak mau, aku bisa meninggalkanmu. Lin Xiao menyeringai. Ye Jian mendengus. Bagus. Lin Xiao mengangguk dan kemudian meraih Ye Jian sebelum dia mengeksekusi keahliannya tetapi menyelimuti tubuh Ye Jian dengan ki-nya untuk melindungi pria itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul beberapa kilometer jauhnya dari kawah. Pada saat ini, beberapa orang muncul karena pertarungan yang dilakukan Ye Jian bukanlah pertarungan yang tenang. Pertarungan antara Nas Chen Soul Cultivator jelas bukan pertarungan yang bisa dianggap enteng. Dia sudah pergi. Seseorang di sini dulu. Dari Snow Mountain Kingdom, mereka harus dihalangi dengan formasi. Kenapa mereka begitu cepat? Seorang pria mengenakan jubah hitam dan dia melihat ke dalam kekacauan sebelum mendengus. Tidak mungkin, pasti ada orang lain di dekatnya. Cari tahu dengan siapa Ye Jian baru-baru ini berteman. Iya. Dengan itu, mereka semua menghilang ke kejauhan sekali lagi. Bab 462, berkumpul di kota Suiyan. Kamu tidak terlihat baik. Lin Xiao masih memiliki keahliannya tetapi target penyembuhannya selalu adalah dirinya sendiri. Mau bagaimana lagi karena dia tinggal sendirian selama hampir 3 tahun. Yang lain semua sibuk dengan peluang mereka sendiri untuk tumbuh lebih kuat di medan perang kuno ini. Terkadang, lebih baik tetap bersama. Tetapi di lain waktu, mereka memiliki jalan mereka sendiri dan tentu saja itu berarti mereka tidak bisa tetap bersama. Ye Jian memelototi Lin Xiao. Lin Xiao mengangkat bahu dan memasukkan ki-nya ke dalam tubuh Ye Jian. Tidak butuh waktu lama luka di tubuh Ye Jian sembuh total. Setelah melihat ini, Ye Jian terdiam sesaat sambil mengerutkan alisnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bocah Yayasan Foundation yang lemah sejak saat itu sudah menjadi kultivator Golden Core Stage 9, hanya perlu sedikit dorongan untuk mencapai Nas Chen Soul Stage. Lin Yan punya saudara yang baik. Kamu terdengar dekat dengan kakak pertamaku. Lin Xiao mengangkat alisnya dan kemudian duduk kembali. Sementara tubuh Ye Jian terlihat seperti terluka parah, kenyataannya tidak seburuk itu. Masalah terbesar adalah karena api nerakanya lepas kendali. Dia hanya perlu mengembalikan formasi di dalam tubuh Ye Jian dan menyembuhkan lukanya. Itu tidak sulit sama sekali. Kerajaan Gunung Salju adalah tetangga kerajaanmu. Ye Jian terdiam. Dia mengerutkan alisnya ketika dia mendengar bahwa nama kerajaan telah berubah baru-baru ini. Benar, apa nama kerajaan itu sekarang? Kerajaan Xiaohu. Kau hanya menggunakan namamu. Lin Xiao mengangkat bahu seolah mengakui itu. Ye Jian terdiam. Bisakah dia memikirkan nama yang lebih baik untuk kerajaannya? Itu adalah nama yang akan mewakili kerajaannya di tahun-tahun mendatang. Namun, jelas dari sikap Lin Xiao bahwa dia tidak terlalu peduli dengan nama kerajaan, bahkan, dia bahkan mungkin berpikir bahwa itu bukan masalah bahkan jika dia hanya menggunakan nama Lin Xiao. Apa peringkat penyembuhanmu saat ini? Lin Xiao mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu, mungkin 6. Karena dia tidak pernah mencoba menumbuhkan kembali lengannya, dia tidak tahu apakah dia bisa dikategorikan sebagai penyembuh peringkat 7 atau tidak. Di sisi lain, luka dalam sangat mudah disembuhkan. Lagi pula, dia terus menyembuhkan tubuhnya sendiri dari waktu ke waktu. Kamu tidak pernah mengujinya. Ye Jian mengerutkan kening. Tidak. Setelah ini selesai, kamu harus pergi ke asosiasi penyembuh. Jika kamu bisa menjadi anggota di sana, kerajaan Xiaohu akan mendapatkan pendukung lain. Lin Xiao mengangguk. Dia juga berpikir untuk meningkatkan pilar sekarang karena dia hampir mencapai tahap jiwa baru lahir. Dia percaya bahwa dengan keahliannya,
Tidak akan ada masalah baginya untuk meningkatkan penghalang untuk memastikan bahwa kerajaan akan tetap utuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Ye Jian kemudian berpikir sejenak. Apakah Anda menumbuhkan kembali organ? Aku melakukannya. Tubuh Lin Xiao mengalami kerusakan karena dia dengan paksa memasukkan Qi ke dalamnya. Karena itu, dia segera mengaktifkan Qi-nya untuk membuat organ baru sambil melarutkan organ sebelumnya. Tapi itu menyakitkan. Syukurlah, itu hanya terjadi 2 kali selama 3 tahun terakhir atau dia tidak akan bisa bertahan. Kalau begitu kamu peringkat 8, jika bukan karena budaya keluarganya, Ye Jian memiliki keinginan untuk mengutuk. Semua penyembuh sangat berharga, sampai-sampai ada banyak orang yang ingin memburu mereka berapapun harganya. Semakin tinggi pangkatnya, semakin berharga mereka. Dan jika dia tidak salah, hanya ada kurang dari 10 orang di peringkat 7 dan bahkan lebih sedikit lagi orang di peringkat 8, mungkin kurang dari 5. Sekarang, di depannya ada tabib di peringkat itu pada usia 25 tahun. Itu tidak bisa dipercaya. Ye Jian kemudian menatap Lin Xiao dengan curiga. Bagaimana kamu melatih skill penyembuhanmu sementara peringkatmu juga naik begitu banyak? Lin Xiao hanya tertawa kecil. Haruskah dia mengatakan bahwa dia hampir bunuh diri dan tidak punya pilihan lain selain menggunakan tubuhnya sendiri sebagai percobaan untuk bertahan hidup? Dengan begitu, dia sebenarnya hanya menyembuhkan dirinya sendiri. Sedikit yang dia tahu bahwa penyembuh jarang menggunakan diri mereka sendiri sebagai percobaan ketika datang ke penyembuh peringkat tinggi. Itu semua karena kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal dan mereka bahkan mungkin mati dalam prosesnya jika mereka tidak cukup berhati-hati. Aku akan pergi ke kota Suyian. Apakah kamu juga pergi ke sana? Lin Xiao bertanya. Ye Jian mengangguk. Iya, apakah Anda akan menggunakan 3 bantuan yang saya miliki untuk Anda? Jangan sekarang. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar memiliki apapun yang membutuhkan bantuan Ye Jian. Selain itu, dia tidak terlalu mengenal Ye Jian dan dia juga tidak tahu banyak tentang pemuda ini. Dia akan bertanya kepada saudara laki-lakinya tentang pemuda ini nanti. Ye Jian mengangguk. Ayo pergi. Oke. Dengan lukanya yang telah sembuh, Ye Jian tidak memiliki masalah dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Lin Xiao juga bepergian dengan tenang. Hanya dalam beberapa jam, mereka mencapai kota Suyian. Kota Suyian adalah kota terbesar di medan perang kuno 20 tahun. Setiap jenius harus berkumpul di kota ini setelah mereka selesai dengan pelatihan mereka. Syukurlah, akan ada pengingat yang dikirimkan kepada mereka 3 bulan sebelum batas waktu. Tapi biasanya, 3 tahun tidak cukup untuk memungkinkan para jenius yang berasal dari daerah miskin mengatasi penghalang sumber daya. Peringkat penyembuh jika Anda membutuhkannya. 1-3, murid, mampu menyembuhkan luka ringan seperti luka biasa di luar. 4-6, guru, mampu menyembuhkan luka dalam hingga pendarahan dalam yang berat dan juga gagal jantung. 7-9, Grandmaster, mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh, memperbaiki kekuatan mental yang hancur, dan sejenisnya. Bab 463, berkumpul di kota Suyian, 2. Ini sangat besar. Lin Xiao cukup penasaran saat dia melihat sekeliling. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki kota di medan perang kuno 20 tahun, tetapi dia harus mengakui bahwa kota Suyian benar-benar kota terbesar. Ini adalah tempat berkumpulnya semua jenius saat waktunya habis. Ye Jian melirik Lin Xiao. Dengan peringkatmu saat ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Tidak masalah. Lin Xiao melambaikan tangannya. Dia datang ke sini karena ingin mempelajari beberapa hal dan juga mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kerajaan Xiaohu. Di masa lalu, dia tidak tahu bahwa sudah banyak orang jenius lainnya yang menghilang sebenarnya datang ke sini untuk memperjuangkan kerajaan. Tapi sekarang dia tahu, dia setidaknya akan memastikan bahwa dia mendapat peringkat yang layak. Apakah kamu tidak ingin lebih banyak sumber daya? Saya bersedia. Mata Lin Xiao menyipit, tapi terlalu menonjolkan diri akan membunuhku lebih dulu. Ye Jian tidak mengatakan apa-apa. Pemuda di hadapannya sudah berusia 25 tahun dan meskipun masih ada jejak kenakalannya, dia tidak lagi kurang ajar seperti sebelumnya.
Bahkan ketika dia berurusan dengan 3 pangeran terakhir, Lin Xiao telah menunjukkan jejak kedewasaan dan setelah hampir 3 tahun berada di tempat yang brutal ini, dia bahkan lebih berhati-hati. Sendirian membantunya untuk lebih memahami bahaya di sekitarnya. Dengan memanfaatkan kemampuannya secara maksimal, ia berhasil bertahan. Ayo, kita harus mendaftar. Mendaftar, Lin Xiao tertegun. Mengikuti Ye Jian, mereka tiba di tengah di mana ada sebuah bangunan besar berbentuk silinder yang didirikan. Ada beberapa orang yang berjalan masuk dan keluar lagi setelah beberapa menit. Jelas bahwa gedung itu adalah tempat pendaftaran mereka. Dia masuk ke dalam dan melihat ada beberapa tetua yang duduk di belakang meja panjang. Orang-orang yang lebih muda semuanya sangat hormat saat mereka memasukkan kekuatan mereka dan yang lebih tua akan memberi mereka tanda yang mewakili kekuatan mereka. Ada 3 jenis token. Ye Jian melirik Lin Xiao. Emas untuk mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, perak untuk tahap inti emas 7 hingga 9, dan perunggu untuk mereka yang berada di tahap inti emas 4 hingga 6. Lin Xiao mengangguk dan berjalan ke depan. Dia mengerti bahwa persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam medan perang kuno 20 tahun ini adalah agar mereka mencapai tahap inti emas 4. Jika mereka bahkan tidak dapat mencapai peringkat itu, hak apa yang mereka miliki untuk terus bertarung di tempat ini? Mereka mungkin juga pulang karena itu bukan tempat tinggal mereka di sini. Nama, Kerajaan. Lin Xiao, Kerajaan Xiaohu. Lin Xiao menuliskan nama dan kerajaan sebelum dia mendapatkan tokennya. Menanamkan kekuatannya di dalam, dia memperhatikan bahwa token yang awalnya hitam berubah warna menjadi perak. Tetua itu mengangguk dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Lin Xiao pergi. Menangkupkan tangannya, Lin Xiao meninggalkan tempat itu bersama Ye Jian. Dia bisa melihat bahwa Ye Jian memegang token berwarna emas. Hanya ada nama mereka yang tertulis di atas token dan tidak ada yang lain. Setelah pertempuran dimulai nanti, kamu akan tahu kegunaan token itu. Ye Jian tidak ingin menjadi babysitter. Aku akan pergi sekarang, kamu bisa berkeliaran di sekitar kota dan melakukan apapun yang kamu mau. Teman-temanmu harus segera datang ke sini. Iya. Lin Xiao juga tidak berencana untuk tetap bersama Ye Jian terlalu lama. Bagaimana jika orang-orang yang mengejar Ye Jian kemudian mengubah target mereka? Dia tidak tahu harus menangis di mana jika itu terjadi. Syukurlah, beberapa hari berikutnya berjalan damai dan Lin Xiao berhasil bertemu dengan yang lainnya. Tepatnya, dia bertemu dengan saudara kembarnya terlebih dahulu. San, kau terlihat energik. Bibir Lin Xiao berkedut saat melihat Pangeran Lin San. Berbeda dengan dia yang masih memakai ikat kepala, Pangeran Lin San tidak terlalu peduli wajahnya diketahui oleh siapapun. Saat ini, dia menyeringai seperti orang bodoh. Pangeran Lin San menoleh untuk melihat Lin Xiao dan menunjukkan tokennya. Dengar, Xiao, aku berhasil melewati beberapa tahap. Dia hanya Golden Core Stage 4 saat pertama kali datang ke sini. Tapi tokennya berwarna perak, yang berarti dia telah maju beberapa tahap setelah berpisah dari Lin Xiao. Lagi pula, dia hanyalah Golden Core Stage 6 setelah perpisahan mereka di ruangan itu. Lin Xiao melirik Pangeran Lin San dan menyadari bahwa Pangeran Lin San sekarang berada di Golden Core Stage 8. Kamu tidak buruk. Bertahan dari kesengsaraan untuk maju ke tahap inti emas 7 membutuhkan persiapan yang cermat. Pangeran Lin San tersenyum. Bagaimana denganmu? Lin Xiao hanya menunjukkan token peraknya dan Pangeran Lin San kemudian mengamati Lin Xiao dengan saksama. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi kultivasi Lin Xiao, Pangeran Lin San mengutuk dengan keras. Bocah ini harus berada di Golden Core Stage 9. Bagaimana bisa kamu secepat itu? Apakah kamu benar-benar ingin bertanya? Mereka berdua bermain-main selama beberapa waktu. Tidak lama kemudian, Pangeran Fu Liang juga datang. Sama seperti Lin Xiao, dia sudah berada di Golden Core Stage 9. Adapun bagaimana dia bisa maju, tidak ada yang bertanya. Mereka juga tidak tega bertanya. Pangeran Lin Yan adalah orang keempat yang tiba di kota Suiyan. Dia memandang yang lain dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Aura yang menindas di sekelilingnya memberitahu Lin Xiao bahwa saudara laki-laki pertamanya sudah berada di tahap jiwa baru lahir. Kakak pertama, apakah kamu punya tips tentang cara naik ke Naschen Soul Stage?
Lin Xiao bertanya dengan serius ketika dia menyadari bahwa Pangeran Lin Yan berada di Naschen Soul Stage 1. Pangeran Lin Yan melirik Lin Xiao. Bersiaplah untuk kesengsaraanmu. Itu saja. Kamu membutuhkan hati bela diri. Yang lain. Mereka benar-benar tidak ingin berbicara dengannya. Bahkan Pangeran Fu Liang merasa ingin mengalahkan Pangeran Lin Yan kali ini. Bab 464, berkumpul di kota Suiyan 3. Yang lain, mereka benar-benar tidak ingin berbicara dengannya. Bahkan Pangeran Fu Liang merasa ingin mengalahkan Pangeran Lin Yan kali ini. Namun, Lin Xiao benar-benar memikirkannya karena dia sibuk menyerap banyak ki. Lagi pula, dia tahu bahwa dia kekurangan ki untuk meningkatkan pangkatnya. Dia juga harus mempersiapkan hatinya. Tidak banyak hari tersisa dan Lin Xiao sedang menunggu di dekat gedung silinder. Lagi pula, dia belum pernah melihat istrinya sama sekali. Tidak mungkin dia tidak gugup. Itu mendekati hari terakhir ketika Putri Lan Yihua akhirnya muncul. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya saat dia memancarkan tekanan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ada tanda api samar di dahinya. Itu adalah tanda Phoenix. Lin Xiao menatap dengan mulut ternganga saat melihat Putri Lan Yihua berjalan melewati kerumunan. Dia masih secantik biasanya, tidak tergores, dia jauh lebih cantik daripada saat terakhir kali dia melihatnya. Xiao, Putri Lan Yihua tersenyum. Xiao Hua, Lin Xiao balas tersenyum. Aku senang kau selamat. Mehem. Setelah itu, Lin Xiao melangkah maju dan memeluk Putri Lan Yihua. Dia sangat merindukannya selama 3 tahun terakhir. Yah, itu tidak penuh 3 tahun tapi itu tidak terlalu penting baginya. Karena Putri Lan Yihua sedikit lebih pendek darinya, kepalanya mendarat di dadanya. Putri Lan Yihua tersenyum dan meringkuk ringan. Rindukan saya. Bagaimana mungkin aku tidak merindukan istriku yang cantik? Lin Xiao menyeringai. Lidah yang fasih. Putri Lan Yihua menjulurkan lidahnya. Dia menunjuk ke gedung silinder. Tunggu aku di sini, aku akan mengambil tokenku. Oke. Lin Xiao mengangguk dan terus berdiri di sana. Dia masih merasa senang setelah bertemu kembali dengan Putri Lan Yihua lagi sehingga dia hampir tidak menyadarinya ketika Lin Hu memanggilnya. Sialan, Xiao, tidak bisakah kau mendengar suaraku? Lin Hu frustrasi. Tuannya yang menyebalkan ini jatuh cinta. Oh, maaf, ada apa? Putri Lan Yihua sudah Naschen Soul Stage 2. Tunggu apa? Lin Xiao terdiam. Dalam kesadarannya, dia meraih naga besar itu. Bagaimana menurutmu? Dia sudah Naschen Soul Stage 3. Berangkat. Lin Hu meronta dan memelototi Lin Xiao. Iya, dia sudah berada di Naschen Soul Stage 2. Kali ini, Lin Xiao terdiam. Di masa lalu, keduanya terlihat sebagai pasangan yang sama-sama tidak berguna dan terlihat baik satu sama lain. Kemudian setelah dia menunjukkan bahwa dia bisa mewarisi tahta, ada beberapa orang yang tidak menganggap Putri Lan Yihua baik padanya. Hanya setelah dia mendapatkan warisan Phoenix, orang-orang mulai mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang cocok di surga. Sekarang Putri Lan Yihua mengungguli dia dalam kultivasinya, akankah gilirannya untuk dipandang rendah? Lin Xiao ingin menangis memikirkannya. Tak lama kemudian, Putri Lan Yihua keluar dari gedung silinder. Tangannya memegang token emas. Apakah kamu menemukan hal yang baik? Mehem. Putri Lan Yihua mengangguk dan mengusap dahinya sedikit. Agak menyebalkan tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Kalau saja dia seperti Lin Xiao, dia mungkin berpikir untuk menggunakan ikat kepala untuk menutupinya. Namun, Putri Lan Yihua tahu bahwa dia tidak terlalu suka memakainya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tidak mau menggunakan ikat kepala dan kemudian ketahuan. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya yang memiliki tanda ini. Kita bisa bicara nanti. Lin Xiao tertawa ringan. Oke, Putri Lan Yihua tersenyum dan meraih tangan Lin Xiao, merasakan kehangatannya. Bagaimanapun, dia tidak ingin meninggalkannya. 3 tahun terakhir tidak mudah, tetapi berkat warisan Phoenix, dia berhasil tumbuh lebih kuat lebih cepat. Dia akan tumbuh lebih kuat. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa berjalan jauh, ada seorang kultivator yang menghalangi jalan mereka. Teman-temannya mengelilingi mereka dengan mata terkunci pada Putri Lan Yihua. Jelas bahwa target mereka adalah dia.
Seorang kultivator yang memegang token emas dan sangat cantik, yang tidak akan tergoda. Wanita yang cantik. Kultivator yang menghalangi jalan menyeringai. Dia melirik Lin Xiao tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang dia. Lagi pula, Lin Xiao tidak pernah terlalu memperhatikan pakaiannya. Dia tidak terlihat seburuk itu, tetapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan banyak tuan muda yang kaya. Nona, kenapa kamu tidak bekerja sama dengan kami daripada dia? Dia hanya akan menyeretmu ke bawah. Wajah Lin Xiao menjadi gelap. Dia baru saja memikirkannya sebelumnya, tetapi mengapa kata-kata itu tampaknya menjadi kenyataan? Dia benar-benar ingin bertarung melawan tuan muda yang menyebalkan ini di sini. Tidak dibutuhkan. Putri Lan Yihua kedinginan. Ketika menghadapi orang lain selain Lin Xiao, dia tidak akan pernah membiarkan mereka melirik apalagi tersenyum. Ayo pergi, Hubi. Lin Xiao tersenyum dan meraih tangan Putri Lan Yihua sebelum mereka pergi. Ada aturan yang menyatakan mereka tidak bisa bertarung di kota ini. Karena itu masalahnya, mengapa dia harus khawatir orang-orang itu akan menemukan masalah dengannya? Kultivator tertegun. Dia berbalik untuk melihat pengikutnya. Dia memanggilnya apa? Saya pikir, suami. Temannya juga tertegun. Semua pembudidaya bisa hidup lama, jadi menemukan suami di usia muda menjadi sangat tidak biasa. Itu membuat banyak orang tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mendengar wanita itu memanggil pria biasa-biasa saja sebagai suaminya. Dia memiliki selera yang buruk. Ya, dia sangat lemah tapi dia memilih untuk tinggal bersamanya. Kultivator mendengus, jelas tidak lagi merasa ingin merekrut wanita itu. Dia berbalik dan pergi. Yang lain buru-buru mengikutinya karena mereka takut akan tertinggal. Bab 465, Pertempuran Jenius. Lin Xiao menatap Putri Lan Yihua dan menghela nafas. Istri saya sangat cantik sehingga saya harus sangat berhati-hati saat berada di luar. Putri Lan Yihua terhibur saat mendengar kata-kata Lin Xiao. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku milikmu. Mehem. Pangeran Lin San dan Pangeran Fu Li yang tidak bisa berkata apa-apa saat melihat keduanya menggoda tepat di depan mata mereka. Mereka hanya tahu bahwa Lin Xiao akan menunggu Putri Lan Yihua tetapi mereka tidak berharap melihat keduanya menggoda lagi. Memikirkan bahwa mereka akan dipaksa makan makanan anjing lagi setelah 3 tahun. Ini tidak bisa dilakukan, mereka harus mencari pasangan untuk mereka juga agar mereka tidak selalu melajang lagi. Kamu juga tidak diizinkan untuk melihat wanita lain. Mata Putri Lan Yihua menyipit. Ada banyak pembudidaya wanita dan jika Lin Xiao begitu luar biasa, mereka pasti akan berusaha menarik perhatiannya. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil, Lin Xiao menepuk Putri Lan Yihua. Kamu juga satu-satunya di mataku. Wanita lain tidak terlalu berharga baginya dan memiliki satu wanita saja sudah lebih dari cukup. Tidak perlu baginya untuk terlalu peduli pada orang lain. Jika mereka marah karena dia tidak peduli pada mereka, dia hanya akan menyelesaikannya dengan pertarungan. Lin Hu, bisakah kau berunding dengan mereka seperti itu? Naga itu memilih untuk tidak mengomentari cara Lin Xiao. Tetapi jika ada satu hal yang dia tahu tentang Kaisar Naga adalah bahwa mereka semua sangat posesif terhadap wanita mereka tetapi mereka hanya akan memiliki satu wanita dalam hidup mereka. Itu adalah sifat yang dikenal dari generasi ke generasi dan tidak akan berubah. Bahkan jika orang lain menyukai mereka, mereka tidak akan melirik orang lain begitu mereka membuat keputusan. Ayo istirahat dulu, mereka akan segera mengumumkan apa yang harus kita lakukan. Mehem. Keesokan harinya, semua pembudidaya berkumpul di aula. Mereka semua melihat ke arah gedung silinder dengan rasa ingin tahu karena mereka tidak tahu mengapa mereka berkumpul di sini. Banyak pasang mata menatap ke arah para pembudidaya di tengah. Mereka semua adalah penggarap tahap jiwa baru lahir. Dan tentunya, bukan pada tahap awal. Untuk tahap jiwa yang baru lahir, memajukan bahkan satu tahap bahkan mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun karena itu akan bergantung pada pemahaman mereka. Karena itu, begitu seseorang maju ke Naschen Soul Stage, mereka biasanya tidak maju lagi untuk jangka waktu yang lama. Lin Xiao melirik Putri Lan Yihua. Yah, akan selalu ada pengecualian. Sekarang kamu telah berkumpul di sini, aku ingin mengucapkan selamat padamu karena telah bertahan.
Namun, ini bukanlah akhir. Saat aku memberi tanda, kamu harus memasuki gedung karena itu akan membawamu ke hutan ketiadaan. Di hutan itu, tugas Anda adalah mengumpulkan poin. Cara mengumpulkan poin adalah dengan membunuh pembudidaya lain atau dengan meminta mereka untuk mentransfer poin mereka, pilihan Anda. Token emas senilai 100 poin. Token perak senilai 10 poin. Token perunggu bernilai 1 poin. Jika Anda tidak mendapatkan 10.000 poin di penghujung hari, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan Wang Wu dan bertemu dengan para ahli dari sana. Sumber daya yang didapat kerajaanmu akan menjadi yang terendah. Yang terendah berarti sumber daya untuk kerajaan rendah. Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Untuk lulus, kamu harus membunuh 100 kultivator tahap jiwa baru lahir atau 1000 penggarap inti emas di peringkat 7 hingga 9. Either way, itu tidak akan mudah untuk mengumpulkan poin. Para pembudidaya ini tidak mungkin bepergian sendiri melainkan pergi berkelompok. Pasti butuh waktu sebelum mereka bisa mengumpulkan poin yang diperlukan. Kamu bisa mulai sekarang. 10.000 poin, ya. Putri Lan Yihua menyipitkan matanya. Dia melewati melihat Pangeran Lin Yan. Apa hasil dari yang sebelumnya? Sumber daya terendah. Pangeran Lin Yan tidak berencana menyembunyikan ini. Pangeran Lin San mengangkat alisnya. Jika kita menjadi sasaran penggarap tahap jiwa baru lahir, kita mungkin tidak dapat bertahan hidup. Mata mereka tertuju pada token emas Putri Lan Yihua. Mudah untuk mengatakan bahwa dia terlihat seperti daging gemuk bagi banyak pembudidaya lain yang ingin mencoba peruntungan. Lagi pula, pembudidaya lain dalam kelompok mereka hanya memiliki token perak selain Pangeran Lin Yan. 2 penggarap jiwa baru lahir. 3 kultivator panggung inti emas. Jumlah mereka tidak terlalu menguntungkan dan untuk maju ke tahap berikutnya mungkin tidak semudah itu. Ayo kita coba dulu. Oke, desir. Memasuki gedung, mereka semua mendarat di atas hutan. Sebagai penggarap tahap inti emas, mereka tidak memiliki masalah untuk terbang di langit. Berkat itu, mereka bisa melihat bahwa daerah itu benar-benar hutan tanpa sesuatu yang luar biasa. Tunggu. Ada penampakan gunung yang buram di sisi lain hutan. Padahal jaraknya beberapa ribu kilometer. Mereka akan membutuhkan beberapa jam untuk mencapai tempat itu. Kita harus pergi. Oke. Bang. Tapi sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka mendengar suara pertarungan. Memalingkan kepala ke samping, mereka bisa melihat ada beberapa pembudidaya yang sudah mulai bertarung. Pertama, mereka hanya punya 1 hari untuk mengumpulkan poin yang cukup. Tidak ada yang mau tertinggal. Berikan poinmu. Seorang kultivator berdiri di depan mereka. Fluktuasi aura di sekelilingnya menandakan bahwa dia sudah berada di Naschen Soul Stage. Pangeran Lin Yan mengangkat alisnya saat dia menyadari bahwa beberapa pembudidaya lain telah mengelilingi mereka. 3 penggarap tahap jiwa yang baru lahir. 5 penggarap panggung inti emas. Aku akan menangani 2 dari mereka. Putri Lan Yihua tersenyum. Kamu bisa mengurus yang lain, kan? Pangeran Lin Yan mengangguk. Dia sudah Naschen Soul Stage 1, jadi menghadapi 1 kultivator di Naschen Soul Stage seharusnya bisa dilakukan. Aku akan segera membantumu. Lin Xiao menyeringai dan mengeluarkan pedangnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.